Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Husanillah mu'alif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ba'ana ummatin ajatina sanna syaikhina. Husanillah mahadina al-asqiya ma'alang talamidhi wa asatini wa ali baidihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab halaman ke-84. Az-zina a'dzamul awamili lihadmil usrati. Az-zina utai zina iku a'dzamu awamili, sebesar-besarnya perilaku lihadmil usrati, untuk yang merobohkan keluarga. Salah satu hal yang bisa merusak keutuhan keluarga adalah zina. Kalau kita bahasanya apa? Selingkuh. Selingkuh itu adalah perilaku yang punya pengaruh paling besar untuk merusak keluarga. Sehingga kalau ingin keluarga kita, kalau ingin keluarga kita utuh, satu hal yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi selingkuh. Agar tidak terjadi selingkuh, jauhi segala hal yang bisa mengarah pada selingkuh. Karena itu Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi masuk. Ojo koyo orang biyen. Ada biyen koyo kereta api, kereta api itu kita dekat nggak boleh karena bahaya. Tapi masuk sekalian aman. Itu nggak benar. Ada orang dulu, saya masih kecil. Iku zina, iku dekat nggak boleh. Sekalian selingkuh boleh. Enggak. Jadi artinya kalau kita sudah nikah, kalau Anda sudah nikah, maka pastikan jauhi segala sesuatu perilaku yang bisa menjerumuskan atau mendorong, mengarahkan pada perselingkuhan. Salah satu hal yang sering muncul menyebabkan perselingkuhan adalah curhat pada lawan jenis di kantor. Curhat keluarga, enek masalah dengan suami, istrinya neng omah curhat pada teman sekantor yang laki-laki. Maka itu tentu nggak dapat. Mungkin awalnya nggak apa-apa, tapi awalnya dari situ. Kemudian sing dicurhati gayanya jadi dewa penolong. Terus mbak, saya sama no cerita apa ae lah. Akhirnya makin dekat dia merasa bahwa yang dicurhati lebih memahami dia. Gitu kan awalnya. Nah, kemudian dia semakin, padahal dengan begitu maka sebetulnya dia tidak menyelesaikan problem keluarga. Karena dia justru akan semakin jauh dari pasangan suami istri yang sah. Akhirnya akan muncul banyak hal. Karena itu banyak hal yang bisa menyebabkan perselingkuhan. Tetapi kita harus menjaga, jangan sampai kemudian ada perilaku kita, perbuatan kita, yang itu kemudian bisa menjerumuskan atau mendekatkan kita pada perselingkuhan. Karena perselingkuhan adalah perilaku yang paling punya pengaruh besar kepada kemungkinan rusaknya keluarga. Az-zina utai zina iku akbarul kabairi. Dari sisi hukum, zina itu akbarul kabairi, dosa paling besar. Ba'dal kufri, setelah kufur, wal qatli, lan pembunuhan. Dosa paling besar apa? Syirik, kufur. Yang kedua, qatl, pembunuhan. Nah, yang ketiga zina. Fa inna arahu, krana sak temene aibnya zina, iku yahdimu, bisa merubuhkan albuyuta ing rumah arafiata yang baik. Rumah baik-baik, keluarga yang baik-baik itu bisa rusak karena ada perselingkuhan. Wa yutati'u, lan bisa menundukkan aru'usa ing kepala al-aliyatu yang tinggi. Kalau orang itu kemudian
tertangkap basah, selingkuh, maka orang itu tidak akan bisa mengangkat kepala karena dia malu. Wayubdilu atau wayubadilu lan ngerubah asja'an nasi ing orang yang paling berani min asja'ihim saking berani neman. Orang yang berani, orang yang paling perwira, orang paling hebat sekalipun ketika terketangkap basah lagi selingkuh, mereka nggak berani menundukkan kepala. Anda bisa lihat toh tokoh-tokoh, orang-orang yang kemudian ketangkap basah KPK kan kabeh padha ditutupi wajah ya. Artinya kan mereka nggak punya muka, nggak berani menundukkan, asalnya nggak kerudungan pakai kerudung, kemudian pakai tutup wajah hanya untuk sebetulnya menutupi dirinya saja. Sehebat apapun dia. Jubenan menjadi lemah layunadihi yang yudani hilan orang kang deketi apa jubenun. Artinya lemah selemah-lemahnya. Bahwa utawi zina ikulah dotun satu titik saudaun yang hitam. Ida halikot nalikane jatuh tariha usratin ing sejarah kekeluargaan. Artinya zina itu akan menjadi titik hitam di dalam perjalanan rumah tangga. Nggak mudah untuk menghilangkan jejak selingkuh. Apalagi sekarang enek sosial media, kemudian terekam masuk di sosial media, maka kan nggak mudah bagi kita untuk menghilangkan jejak itu. Ada tokoh ngomong apa, nanti digoleki kan metu ucapan itu. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saiki dengan adanya teknologi, enek mbah Google yang semua disimpan, foto kita zaman cilian yang metu beberapa tahun yang lalu, kayak dulu kita pernah ke mana sama Dias gitu, ke Pantai Puger, ciliannya ini, moro-moro metu, diingatkan oleh Facebook, ini kenangan 5 tahun yang lalu. Kan ada, artinya hal-hal yang dulu pernah kita lakukan akan muncul. Nah, Anda bisa bayangkan kalau sosial media kita aja bisa merekam apapun jejak kita, bagaimana Allah dengan sangat tidak ada masalah merekam kita semua. Sehingga kemudian nanti di akhirat kita akan ditampilkan, ini loh wajah kita, ini loh perilaku kita mulai kecil sampai dulu kita nggak bisa bayang no. Ya apa yo, pangeran besok lah yang menampilkan. Ternyata dengan Google kita menjadi mudah. Riwayat kita yang di Google semua muncul dengan sangat teratur per hari. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Google aja bisa, apa susahnya bagi Tuhan untuk merekam kita. Saking goleki wong, kata Allah, kalau kamu waktunya mati, maka kamu akan mati walaupun kamu ndelik ning fi burujim musayyadah. Walaupun kita ndelik ning lubang yang paling hitam, paling gelap, malaikat pun akan tahu. Kita bisa bayangkan, saiki Anda GPS, daerah itu sih nggak bisa kita tuju. Karena tinggal koordinatnya, Sherlock, koordinat, selesai. Kita akan dituntun belok kanan, belok kiri, suaranya perempuan. Ketika dulu kita awal-awal Google belum punya GPS, Ustaz punya GPS, mau kemana ditunjukkan, belok kiri, belok kanan, ada family. Kok ngerti ya mas? Suaranya wedok bisa. Loh, karena ini dulu pernah sajak ke rumah nih. Nah, artinya kan betapa kita itu dengan mudah untuk menemukan sesuatu. Humirat, titik hitam, humirat kang bisa membanjiri kula sohaifihi ing seluruh lembar kehidupan iman al-bait yang putih. Zina itu adalah setitik hitam yang kemudian bisa merusak seluruh kebaikan yang pernah kita lakukan. Kebaikan yang sudah kita usahakan itu akan bisa hancur karena perselingkuhan. Siapa dulu yang calon presiden Amerika yang kemudian gagal karena perselingkuhannya diungkap ke media? Pernah toh? Setelah Reagan atau siapa? Anda udah lahir kok belum itu? Wes lah, delok neng nanti dicari di berita.
Tapi ada seorang tokoh muda, sangat brilian, pinter, masih muda, ganteng, pinter, yang dia diidam-idamkan sebagai calon pemimpin Amerika. Tapi kemudian gagal, karena ketika pas proses pencalonan dan maju, perselingkuhannya diungkap oleh media. Jadi hancur akhirnya. Artinya betapa karir politik yang cemerlang, kehidupan keluarga yang putih, yang sejahtera, itu bisa rusak karena perselingkuhan. Bahwa utawi selingkuh, azina maksudnya, iku adzanbu dosa adzolumu yang gelap. Alladzi ingkana, lamun ono apa zina iku fi kaumin. Layak tasiru ora bisa keringkes ala sai ini man yang ngatasi aibe orang farokathu kang ngulitihu ing man min nisaihim saking persoalannya dengan perempuan. Balyam tadu bahkan terus berlangsung apa syainuhu aibe man ilaman maring wong siwaha kang selain maknisa minum saking mereka. Aib zina itu akan terus berkembang, apalagi sekarang dengan sosial media. Dulu masih ingat ada seorang anggota dewan ya, yang kemudian muncul video nggak baiknya dengan seorang artis. Akhirnya rame, akhirnya dia mengundurkan diri dari dewan. Kan akhirnya artinya persoalan-persoalan moralitas, persoalan perselingkuhan, dan ini itu akan merusak semuanya. Fayasinuhuna mongko utawi aib mereka jami'an syainan, artinya itu akan menjadi aib keseluruhan yang diikuti yang dilihat banyak orang. Yatruku ninggal lahuna maring nisa minal asari saking pengaruh fi ayunin nadirin ing dalam pandangane orang yang memperhatikan ma ing barang yakdi yang menetapkan apa ma alal mustaqbilihinna ing atase yang mereka hadapi an-niswa. Wa huwa iku al-aru, yaitu sebuah aib alladiyatulu yang akan terus berlanjut apa umrohu sepanjang umurnya tulan sepanjang tulan dawane tatana qalahu yang akan merubah memindahu ing manapa ala jalu sifat keagungan jailun ba'da jailin, keagungan ba'da keagungan. Artinya aib selingkuh, aib zina itu akan kemudian menutupi kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukan. Wakulama tola lan kalane dadi dawa, dadi panjang apa ahdu waktune man istadda mongko dadi banget apa qabhu suratihi keburukan perilaku man, asalnya keburukan bentuk iman. Karena itulah fakotalahu kemudian merangi hu ing man sapa Allah minandan bin dari dosa wa qatala fa'iluhu lan merangi sapa Allah fa'iluhu ing orang yang memperilakukan zina. Karena itulah Allah sangat mengecam zina. Karena itu juga kemudian kita bisa paham kenapa orang yang hamil sebelum nikah atau hamil di luar nikah itu dalam pandangan mazhab Maliki dia harus tetap hamil tanpa bisa ditutupi dengan pernikahan. Karena itulah kemarin yang ditanyakan bagi Imam Malik, kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah maksudnya, maka dia tidak boleh dikawinkan. Dia harus tetap hamil begitu. Jadi kita kan sering kalau masyarakat kita enek perempuan yang kemudian di luar nikah hamil, kemudian digolek yang obat. Wes digolek bojo setelah disekalikan suami, seolah-olah hamilnya ketutupan. Tapi kalau dalam mazhab Malik nggak boleh, orang yang hamil di luar nikah tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh melakukan ijab qabul sampai anaknya lahir. Itu sebetulnya kan sebagai punishment agar tidak terjadi di masyarakat itu karena sembrononya hubungan laki-laki perempuan kemudian sampai hamil di luar nikah. Karena beratnya hukuman zina. Wala makana lan nalikane ana apa zina iku bihadzal miqdari dengan ukuran yang ini tadi betapa beratnya minasinaati ja'ala
mongko menjadikan sapa Rabbuna pangeran kita Al Hakim jazaahu ing balesane zina liman maring wong yasbutu ing yang tetap ahli ngatasi man al qatla ing pembunuhan karena beratnya dosa zina. Karena itulah Allah kemudian menetapkan hukuman mati kepada perilaku zina kalau yang melakukan zina itu adalah zina muhson. Zina kan ada dua toh, zina muhson dan ghair muhson. Muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah nikah. Bagi orang yang nikah kemudian keluyuran melakukan perselingkuhan, melakukan zina, maka dosanya dosa besar, hukumannya mati. Dia harus dirajam sampai mati toh. Artinya sama, hukumannya mati. Coba Anda bisa bayangkan, hukuman mati itu diberikan hanya kepada pembunuh. Seorang pembunuh hukumannya mati, pembunuh dengan sengaja. Maka berarti zina itu kan disetarakan dengan pembunuhan. Karena sama-sama merusak. Kalau pembunuh merusak nyawa orang lain, kalau zina, perselingkuhan bagi orang yang sudah nikah, maka itu merusak keutuhan rumah tangga. Karena itulah hukumannya sama. Dia dihukum mati. Ingkana lamun ana sapa man iku muhsonan, orang yang telah berperilaku muhson, artinya orang yang sudah nikah. Ama ghairul muhson, anapun orang yang ghairul muhson itu berarti orang yang belum menikah. Fajazauhu mongko utai balesane man iku mi'atu jaldatin, dicambuk 100 kali. Bagi orang yang belum nikah kok zina, hukumannya 100 kali. Yujliduha, yang mencabuk ing ini orang ghairu muhsan bila ra'fatin alaihi wala rahmatin, tanpa ada belas kasihan dan tanpa ada dispensasi. Sehingga hukuman 100 kali cambukan itu tidak boleh dikurangi. Walaupun juga nggak boleh ditambahi. 100 ya udah 100 selesai. Karena itu kan dalam Al-Qur'an kan dikatakan orang yang yang ghairu muhsan kok zina harus 100 kali tanpa harus ada rasa kasihan. Karena itulah nggak boleh dikurangi. 100. Itu menunjukkan beratnya dampak zina. Yakunu ono, selain dihukum 100 kali cambukan, yakunu apa dzalika bimasyhadin ta'ifatin, di bawah persaksian masyarakat minal mu'minina aidan. Jadi harus juga disaksikan masyarakat. Hukumannya harus di depan banyak orang, tidak di dalam kamar. Tapi dia dicambuk di depan banyak orang agar kemudian malu. Karena intinya adalah agar menjadi pelajaran zina itu tidak terjadi di masyarakat. Nah, itu yang intinya. Sehingga kemudian orang yang berzina harus dihukum di depan banyak orang. Karena agar menjadi punishment bagi yang lain atau menjadi peringatan bagi yang lain. Liyakuna, kenapa harus di depan umum juga? Liyakuna supaya ono apa hukuman tadi ku auja'a, memberikan rasa sakit liqalbi maring atine man, agar dia hatinya menjadi lebih pedih, ma'awajin sartane sakit, ma'a wad'i badani sartane sakite badane man. Badannya sakit karena dicambuk 100 kali, hatinya juga sakit karena dilihat banyak orang. Biasanya ini masyarakat ada lagi apa biasanya? Lah enek laki-laki perempuan kemudian ketangkep berduaan di kamar. Itu kan diiring, apa namanya? Apa? Diarak. Diarak masyarakat dulu ada dulu di depan kampus itu. Ada perempuan nginep di kosnya laki-laki. Malamnya ditekel hansip, akhirnya diarak neng kampung. Kenapa diarak? Agar itu menjadi jera. Akhirnya benar-benar jera. Karena yang perempuan kemudian keluar, yang laki-laki juga keluar. Karena mereka kan nggak mungkin loh kemudian kos di situ, karena akan kelihatan siapapun. Tujuannya begitu, agar hatinya menjadi terluka sehingga tidak akan mengulang itu. Ar-rajulu utawi seorang laki-laki fihada dalam kasus ini hukuman wal mar'atu lan perempuan iku sawaun podo. Hukuman laki-laki zina dengan yang lain, dengan laki-laki dan perempuan sama. Kalau perempuan dan laki-laki sama zinanya, maka hukumannya sama, jadi tidak beda.
Satu, laki-laki dan perempuan sama. Wal ghaniyu, orang kaya, wal fakiru lan orang fakir itu sama. Orang kaya dan fakir sama. Wasabu, sab, ngerti, pemuda, iku kasyaihi, kaya orang tua. Anak muda maupun tua nggak peduli, la izina ya podo. Selama dia belum nikah, ghairu muhsan berarti sama. Wal hakimu, hakim, pejabat, kalau dia zina ya harus dicambuk dan diarak. Kalau bahasa kita gitu ya. Enek pejabat ndelala kecekel lagi mesum ning hotel ya kemudian harus diperlihatkan. Sayangnya kita jarang. Kalau di kita kayaknya kalau ada seorang pejabat kemudian ketemon mesum dengan PSK ning hotel, PSK-nya yang disalah nih. Gitu kan? PSK-nya yang disalahkan, dituduh macam-macam. Pejabatnya aman-aman aja. Padahal kalau di sini wal hakimu kal mahkum. Pejabat harus dihukumi seperti orang masyarakat biasa. Jadi kalau bahasa kan kalau Kanjeng Nabi kan mengatakan kalau Al-Qur'an kan mengatakan statementnya pada para istri Nabi loh. Kalau para istri Nabi itu berbuat jahat, hukumannya 2 kali lipat. Kenapa? Karena mestinya para istri Nabi itu sebagai istri Rasul itu memberikan contoh baik. Sehingga dalam bahasa kita, kalau pejabat itu memberikan pelanggaran, maka hukumannya mestinya 2 kali lipat. Karena dia mestinya haruslah memberi contoh yang baik, tapi malah melakukan sesuatu yang tidak baik. Anak pejabat kok korupsi, maka mestinya hukumannya 2 kali lipat dibanding bukan pejabat. Tapi kita kemarin ada kasus yang Surabaya, sing disalahno artisnya, sing laki-laki menikmati kan nggak enak sopo kuja, kan nggak ada beritanya. Yang diulek-ulek perempuannya, padahal yang menikmati kan laki-lakinya, atau podo yang menikmati ya. Artinya perselingkuhan yang macam-macam kan mestinya sama, laki-laki dan perempuannya harus diperlakukan sama, orang kaya dan orang miskin diperlakukan sama. Anak muda dengan orang tua diperlakukan sama. Hakim harus diperlakukan kal mahkum. Orang pejabat harus diperlakukan sama seperti masyarakat. Wal Arabi, orang Arab itu juga akan diperlakukan kal ajami, kaya orang ajam. Wong Arab atau tidak, lah dia selingkuh yo hukumannya podo. Bukan berarti kalau Arab bisa dapat dispensasi. Wal Arabi kal ajami. Zalika utawi ini perlakuan sama ikut jazauz zani, hukuman bagi orang yang berzina, ad-duniawi, hukuman di dunia. Artinya hukuman zina itu ada 2, yaitu 1 hukuman di dunia dan 2 hukuman di akhirat. Hukuman di dunia adalah kalau dia sudah nikah hukumannya mati. Kalau dia belum menikah hukumannya dicambuk 100 kali dan dilakukan di depan umum. Kalau bahasa kita dicambuk 100 kali dan diarak. Tapi tidak ditelanjangi loh ya. Nah, kemarin kan nenek tahu sing diarak ditelanjangi. Enggak lah. Kita kan tetap juga kalau dalam etika kita kan orang yang dihukum diarak itu sudah dipermalukan. Maka jangan lagi dipermalukan dengan sesuatu yang tidak mestinya. Kalau Nabi kan pernah toh, saya ingat ada seorang yang mabuk ya. Mabuk atau apa, yang kemudian dirajam, kemudian beberapa sahabat kan dipisui, kalau bahasa kita, ini anak penjahat kemudian ketangkep, kemudian dihukum bareng-bareng. Tapi beberapa sahabat saking jengkelnya misui itu atau melaknat. Nabi kan kemudian melarang, dia sudah dihukum, jangan kita kemudian melampaui batas dengan mencaci dia. Nah, kalau diarak ya diarak aja, nggak perlu yang kemudian ditelanjangi dan itu kan udah keterlaluan. Enak tuh yang kemudian maling, copet, diikat, diarak, ditelanjangi. Kayaknya itu tidak tahu, kayaknya perlu dipikirkan ulang. Itu kalau di dunia, dicambuk, dilakukan di depan umum, selesai. Tapi wa amma jazaul ukhrawi, anampun pembalasan akhirat, fasyai'un, mongko itu ada sesuatu tadhalu yang bisa menghilangkan lahu ketiman al-albaba ing hati. Kalau di akhirat itu lebih pedih. Watatisu lan bisa membuat
kecil hilang opal akulu akal. Hukuman di akhirat itu enggak tertanggungkan, sehingga akal sehat itu bisa hilang, hati yang jernih itu bisa hilang. Anda bisa lihat, pernah toh ada hadis yang mengatakan nanti orang-orang yang berdosa, semoga kita dijauhkan dari itu akan dihukum di neraka. Pernah suatu ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi, hukuman neraka paling ringan itu apa? Nabi mengatakan hukumannya adalah sama seperti orang menggunakan sandal dipakai di kaki, sandal dari neraka, otaknya itu mendidih karena panasnya. Anda bisa bayangkan, mungkin kayak kita dingin banget. Pernah toh? Kita dingin banget, kemudian kita masuk masjid langsung sakit perut. Itu padahal dinginnya baru begitu. Itu kita sudah sakit perut. Nah, ini saking panas ya kata Nabi. Kita saking panasnya, itu yang panas bukan hanya kaki, otak kita yang mendidih. Itu yang paling ringan. Kita bisa bayangkan ya apa yang di atas itu. Kita nggak tahu. Naudzubillah, semoga kita, keluarga kita semua terjaga dari perilaku yang nggak baik ini. Wa taqatta'u, lan memutuskan al-quluba ing hati hasaratin. Rasa sedih di dalam hati menjadi hilang karena langsung pingsan. Mungkin begitu ya. Saking banget itu kita nggak kehilangan rasa. Pada Anda pernah toh mau ujian saking nervous banget, terus gak kolu mangan, gak kolu ngombe, kayak begitulah. Saking hebatnya hukuman, beratnya hukuman, itu rasa hati itu hilang, nalar sehat itu hilang. Saking banget pada kita itu loh ngadepi penguji, yang pengujinya itu dosen-dosen kita yang kenal. Itu loh grogine setengah mati. Nah, padahal lagi nanti dikubur misalnya ngadepi mungkar nakir yang kita sama sekali nggak kenal. Betapa luar biasanya. Nanti di akhirat yang kita juga nggak tahu. Wahasbuka, maka cukuplah, semoga kita terjaga fidzalika. Wahasbuka lan cukuplah bagimu fidzalika anta lama. Yang to ngerti sapa sira anna zabyatan wahidatan sak temene melakukan zina sekali, selingkuh sekali ku ahbatat, bisa merusakkan, menghapuskan ibadah sitina aman, ibadah 60 tahun. Ibadah kita 60 tahun itu bisa rusak dengan zina sekali. Li abidin, untuk orang yang ahli ibadah, minal ubadi saking ahli ibadah, al-idhomi yang agung. Kamar wahu Ibnu Hibban. Itu kita bisa bayangkan perilaku zina sekali itu bisa merusakkan ibadah yang kita bangun selama 60 tahun. Wa idza habatat, nalikane hilang apa hasanatu kuluha, seluruh kebaikane soro, mongko dadi sapa man iku dasaiatin, orang yang hanya memiliki keburukan fakot. Tadi orang yang sangat ahli ibadah, andaikan kemudian jatuh pada zina, maka ibadah 60 tahun yang dia lakukan tuh menjadi sia-sia, musnah. Apalagi kalau kemudian kita ternyata bukan ahli ibadah. Betapa kemudian beratnya kita. Fayakunu mongkono sapa man iku min ahli nari, saking ahli neraka ilam yaf'al, lamun ora berbuat ba'da zalika ma ing barang yu'ahiluhu, yang kemudian bisa membuat ahli ing man lil jannati maring surga. Kalau habis zina dia kemudian tidak tobat, habis selingkuh dia tidak tobat, kemudian segera berbuat baik, maka sangat mungkin dia jatuh ke neraka. Sebaliknya kalau habis zina dia sadar, kemudian berbuat baik, bertobat, maka sangat mungkin kemudian dosanya diampuni dan dia bisa ke surga. Wa ing kanat, lamun omong ana sapa man iku fa ing kanat mongko lamun ana apa fa'latun wahidatun, perilaku satu kali min hadil fahisati, saking perbuatan yang keji ini, iku sababan bisa menjadikan sebab fi jahannama, ing dalem jahanam, liman maring wong kana kang ana lahir fata, kang ora ana kerajinan, lau kediman ilal ibadah, kecuali ibadah, famadhanu mongko bagaimana dzanul qari'i,
dugaane orang biman kelan wong istakbadahu kang menyembah atau mengabdikan ing man farjahu ing farjine man wasara lan ana sapa man iku layas tahuni tidak punya kemampuan lain anizina marotan, tidak hanya sekali fi kulli yaumin. Anda bisa bayangkan kalau zina sekali aja itu bisa merusak ibadah 60 tahun, bagaimana kalau kita sehari zina beberapa kali? Wis ibadahnya tidak banyak tapi zinane akeh. Fi kulli yaumin min ayami hayati seluruh yang dalam hari-hari hidupnya atau wilati yang panjang. Bahwa iku ma'dzalika la ya'rifu. Tidak ngerti sapa man al ibadata ing ibadah atau wakalu au tusrobu. Iya dan minta perlindungan billahi taala wala mazan wa mazaan min ghadabi saking murkane Allah ila rahmati. Faqad jaa lan teman-teman datang min ghairi tariqi annariha. Ada juga hadis, itu hadis tadi mengatakan bahwa satu kali zina itu bisa merusak pahala ibadah 60 tahun. Itu satu. Ada hadis lain mengatakan begini, annariha furujizanin. Sak temene bau farjinya orang yang berzina, wazaniati lan perempuan yang zina, iku tuaddi memberikan rasa sakit ahlan nari ing sesama ahli neraka al mukminina ghairu zanin bagi orang yang selain yang berzina min siddati tananiha saking bangete bau farji mereka. Jadi hadis ini mengatakan gini, podo-podo ning neraka sama-sama masuk neraka, yang satu masuk neraka karena zina, yang satu masuk neraka karena amal buruk yang lain. Dia ahli ibadah, kemudian dia masuk neraka karena dosanya masih banyak, tapi bukan dosa zina. Itu kata hadis ini mengatakan orang yang sesama masuk neraka itu merasa tersiksa dengan baunya teman podo nerakane yang berzina. Karena bau pezina itu luar biasa basinya. Bagaimana hadza? Utai maknane iki ku anatilkan tununati, nutunati, saat temene ini bau orang yang berzina, iku balagot sampai fisidati yang dalam luar biasa banget mablagon mencapai alaman nasi yang menyakiti manusia ilaman. Artinya bau zina itu ning akhirat itu luar biasa busuk, saking busuknya sesama ahli neraka sendiri aja tersiksa dengan bau temannya. Itu buruknya zina. Yushiluhum an alamin nari saking yushiluhum sampai mengalahkan mereka min alamin nari saking pedihnya neraka. Podewek kita itu wis di suasana yang pengap ngojek mampu bau gak enak, saking gak enake bau farji neraka, bau farji orang yang berzina. Itu kadang lebih menyakitkan, lebih menyakiti daripada siksaan neraka. Artinya itu menunjukkan betapa zina itu luar biasa dampaknya. Baina makana oke, kita akhiri situ aja. Tapi beda. Oh ya. Kalau secara fikih hukum anak zina, maksudnya bukan anak zina ya, anak yang lahir di luar nikah, nasabnya diikutkan ibunya, bukan diikutkan ayahnya. Jadi karena dia tidak punya ayah statusnya, karena dia tidak punya ayah maka nasabnya diikutkan ibunya. Karena ibunya tidak bisa mewali kalau anak itu perempuan dan nikah, maka kenapa kemudian walinya adalah wali hakim. Nah, karena yang bisa mewali kan laki-laki, bapake, siapa lagi yang bisa mewali? Mbae, pamane, saudaranya yang laki-laki. Karena anak zina tadi nggak punya ke ayah, maka kemudian diberikan wali hakim. Oke. Kalau bapaknya sering zina, apakah anaknya juga sama?
bisa diturunkan gen gitu loh. Kalau bapaknya itu pezina, apakah anaknya nanti bisa jadi pezina? Kalau bapaknya biasa zina, anaknya akan jadi itu enggak? Kira-kira gimana? Bisa ya, bisa tidak, gitu kan? Jadi kadang bisa juga lingkungan. Jadi begini, Anda masih ingat kulu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak itu bersih. Nah, nanti bisa lingkungannya yang menyebabkan dia berubah. Artinya sangat mungkin kalau ini teorinya kan banyak kalau Anda belajar pendidikan toh. Anak itu bersih, maka anak itu kalau menurut teori lingkungan, apa itu teorinya apa? Lingkungan itu apa? Teorinya? Mana ya? Alumni tarbiyah. Apa itu? Lali saya. Artinya ada teori yang mengatakan pada dasarnya anak itu bersih, maka lingkungannya lah yang menyebabkan itu. Sehingga kalau mungkin dia anak zina tetapi lingkungannya baik, maka dia akan menjadi baik. Tapi ada juga teori genetis toh. Kalau bapaknya begini, walaupun lingkungannya baik, sangat mungkin itu nurun. Jadi artinya kita nggak tahu juga, semoga kemudian tidak. Tetapi lae wong Jawa itu sangat hati-hati. Kalau golek istri, golek menantu, biasanya mulanya ditakoni, bapak ibunya pernah cerai enggak? Karena biasanya orang Jawa itu akan sensitif itu. Kalau bapak ibunya itu cerai, karena ada persoalan tertentu, biasanya mereka akan menahan diri untuk nikah dengan anak yang orang tuanya pernah cerai. Karena mereka khawatir nanti akan nurun ke anaknya. Sehingga mereka khawatir kalau anak saya nikah dengan dia, jangan-jangan nanti juga cerai. Karena bapak ibu dia pernah cerai. Loh, sampai segitunya loh. Beda loh, kemudian yang satu meninggal. Ini yang cerai yang kemudian jadi masalah, talak. Itu orang Jawa begitunya. Tentu kalau kita bisa menjaga ya silahkan lah. Tapi itu saya yang mengatakan sebagian orang Jawa ada yang kemudian saking golek bibit, bobot, bebet yang benar-benar baik itu sampai segitunya nyari mereka. Sehingga gak pokoknya kenal ning dalan lanang ya suka popo atau pokoknya wedok Ustaz ya kan enggak, tapi kan itu sampai kemudian ditelusuri. Tentu itu tidak bisa digeneralisir ya. Mungkin juga ada walaupun ayah ibunya cerai, tapi kan itu persoalan mereka yang mungkin masih bisa ditoleransi, kita nggak tahu alasannya. Belum tentu anaknya kemudian sama dengan dia. Ini kasus saja. Artinya ini dalam konteks untuk bagaimana menjaga keutuhan dan gen tadi. Oke. Bagaimana dengan pacaran, apakah itu juga bisa disebut zina? Pacarannya apa ya? Pacaran itu definisinya apa? Zina itu ada zina tangan, memegang yang bukan mahramnya. Kira-kira pacaran, pegangan? Saya nggak tahu. Kalau neng dalan, laki-laki perempuan, goncengan, kemudian yang perempuan itu nguamplok begitu, itu istrinya atau pacarnya? Biasanya kalau suami istri nggak begitu. Karena mereka sudah nikah, jadi ya lebih santai lah, megangnya. Kalau gitu kan biasanya kita nggak suudon, tapi kadang sing ngono-ngono wi urung istrinya. Pertanyaan kita kan siapa yang dirangkul? Sing Anda rangkul itu siapa? Yang dirangkul itu siapa? Suaminya? Bukan. Yang merangkul Anda? Istrinya? Bukan. Terus? Ini terkait zina mata dan lain sebagainya itu, apakah dosanya itu sama dengan zina yang sebagaimana hukum? Hukum zina mata, zina tangan, zina farji tentu nggak sama. Yang dimaksud di sini yang dosa besar tadi, zina hubungan seks. Kalau megang, yo nggak sama toh dengan zina hubungan seks. Tapi kan tetap nggak benar. Gitu loh. Melihat yang bukan mahramnya,
Kan tentu juga nggak benar kalau nggak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa boleh laki-laki perempuan saling melihat? Boleh kalau itu ada kebutuhan yang bisa ditoleransi. Kita masih ingat ngaji Fathul Qorib, hubungan laki-laki perempuan saling melihat, saling berkomunikasi yang bisa ditoleransi, salah satu litaklim, untuk pendidikan. Misalnya kalau siapa ini yang jadi guru ini Ulfe, kan jadi guru tuh kan, ngajar anak laki-laki, misalnya muridnya SMA. Kalau kita ngajar anak SMA yang laki-laki boleh enggak? Ya boleh, karena untuk litaklim. Atau dosen laki-laki ke perempuan, ya boleh. Dengan wajar, artinya komunikasinya biasa. Ada lagi kedua untuk dagang. Kalau Anda jadi penjaga toko, melayani laki-laki pembeli, ya boleh. Satu lagi, apa lagi? Untuk pengobatan, ke dokter. Anak dokter nyuntik pasiennya wedok, ya boleh. Ada itu hal-hal yang bisa ditoleransi. Kalau enggak, ya melapo. Tapi tentu yang pertanyaan tadi, apakah dosanya sama? Enggak. Lebih ringan, tapi hendaknya tidak dilakukan. Saya punya cerita, mungkin ini bisa dijadikan renungan. Dulu ada teman di pondok, teman sekamar. Jadi dia itu punya berusaha untuk menjaga diri dari salaman dengan lawan jenis. Dia laki-laki. Punya salaman dengan lawan jenis. Jadi dia berusaha nggak salaman. Ketemu koncone yang kampus juga, padahal dia mahasiswa umum. Tapi karena dia santri sejak kecil, jadi berusaha pokoknya nggak salaman. Suatu ketika kata dia, pas neng kampus itu ketemu orang yang kemudian pengen kenalan dan ngejak salaman, padahal dia lawan jenisnya, bukan mahramnya. Kemudian akhirnya dalam keadaan terpaksa dengan hati yang istighfar, dia menerima salaman itu. Coba, kemudian dia cerita gini, setelah itu Pak Hudori, saya itu malamnya mimpi tangan saya itu koyok kena gudik, mulai ujung jari sampai siku. Itu salaman sekali dengan istighfar. Ya, kita terus nyoh. Anda bisa bayangkan toh, apalagi kemudian sengaja terus kelet koyok tekek. Anda kan bisa bayangkan, ini tentu kasus, tapi itu bisa, mungkin tadi saya cerita dan ini bisa kita renungkan. Ini tentu bukan hukum, karena kalau secara hukum fikih boleh, ketika kondisi terpaksa kan ditoleransi, tetapi ini kan perspektif sufis. Coba langsung malamnya dia mimpi begitu. Tapi salah satu kemudian dia mendapatkan, yang pernah saya ceritakan, mendapatkan karomah mungkin ya, karena dia berusaha kuat tahajudnya, kuat posone dia. Itu dia kenalan sama istrinya, itu ta'arufnya lihat mimpi. Jadi akhirnya dia nggak pernah pacaran. Jadi lihat mimpi, ketemu di mimpi, komunikasi, janjian, komunikasi sampai dia lebih lanjut, itu dia lewat ru'ya, mimpi. Coba. Artinya ketika orang berusaha menjaga diri, Allah juga akan membantu menjaga dia. Kan gitu toh. Akhirnya kan Allah sendiri yang kemudian menjaga dia dari ini. Segitunya. Nah, kita nggak bisa menjaga diri, ya bagaimana mungkin Allah akan membantu menjaga kita? Wong kita aja loh nggak punya usaha untuk menjaga. Karena itulah, marilah kita berusaha untuk menjaga diri dari sesuatu yang nggak baik. Semoga dengan demikian Allah berkenan membantu kita untuk menjaga kita dari sesuatu yang juga tidak kita inginkan. Oke. Terakhir, terkait tadi yang anak yang lahir di luar nikah, itu kan nasabnya ikut ibunya. Apakah berarti si laki-laki itu bapaknya itu batal wudhu terkait mahram? Apakah batal wudhu atau boleh disentuh seperti orang tua sama anak? Dan apakah nanti anaknya tuh bisa dinikahin bapaknya kalau gitu? Ini kan oke. Kalau seorang anak hasil hubungan di luar nikah,
itu kira-kira nanti dengan bapak E itu, karena dia nasabnya ibunya, dengan bapak aslinya ya, dengan bapak aslinya menjadi mahram nggak? Yo tetap mahram, wong dia jadi bapak E. Orang ketika seseorang itu nikahi ibunya, maka kan dia akan menjadi mahram, wong dia bapak E. Walaupun mungkin secara hukum dia tidak disebut sebagai bapak, tapi kan dia menikahi ibunya. Kan gitu kan, nikahi anak tiri kan juga nggak boleh, wong itu anaknya, artinya gitu loh, kan tetap aja tetap nggak boleh karena dia tetap ayahnya. Jadi nggak boleh kemudian podo karo kalau kita nikah nikahi anak. Jadi begitu misalnya ada seorang laki-laki kenal dengan seorang gadis, karena itu kemudian kita menikahi anaknya. Boleh nggak? Ini saya nikah ini belum sempat hubungan seks loh, hanya baru akad nikah, kemudian mbak Pak nikah, ketoknya kok anaknya kecilian, baru kenal ibu lebih mateng. Kemudian cerai dengan anaknya, kemudian pindah nikahi ibu boleh nggak? Nggak boleh, karena dia sudah terlanjur nikahi ibu walaupun dia belum melakukan hubungan apapun. Karena status dia sudah menjadi anak. Begitu angkah tuka wazawastuka, itu statusnya kita menjadi anak. Gak ento anak ngelamak munggane imboke, gitu loh. Begitu juga tadi ketika seorang itu nikahi ibunya, kan dia sudah jadi ayahnya. Masa ayahnya kemudian ganti nikahi anaknya? Enggak. Kan dia statusnya sudah jadi ayah. Bagaimana jika ada kiai yang salaman dengan jamaahnya yang bukan mahram, padahal beliau kan termasuk tokoh? Boleh nggak kita salaman dengan perempuan lain yang bukan mahramnya? Kalau kita bicara fikih, kalau kita melihat banyak tokoh, misalnya siapa tokoh ini mufti Mesir yang pernah Syekh At-Thayyib yang pernah di UIN, masih ingat? Kok nggak ada yang ingat? Yang beberapa tahun yang lalu pernah datang ke UIN, kemudian mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa, Syekh Thayyib ya. Itu beliau biasa salaman dengan perempuan. Artinya secara fikih sebetulnya nggak masalah. Tadi kan yang saya sampaikan kan satu perspektif tasawuf. Yang kedua tentu saya kira beda toh Syekh Thayyib dengan salaman dengan orang, karena mungkin sebagian besar itu adalah perempuan yang mahasiswanya atau orang-orang yang kemudian di bawah umurnya, yang murid-murid perempuan ini sangat mungkin pengen salaman beliau sebagai tabarukan. Beda dengan kita yang salaman, misalnya Anda salaman dengan laki-laki yang sebaya, beda toh mungkin dengan beliau yang salaman orang tua dengan anak. Kan kayak ada kiai yang sepuh, kemudian nenek santrinya putri yang pengen tabarukan, pengen kangen sebagai ayah, sebagai guru, kadang pengen salaman. Kalau kemudian masyarakat tidak ada problem, yo kita Syekh Thayyib salaman. Nah, kalau enggak, ya enggak apa-apa, itu juga artinya ada beberapa alternatif. Kalau merasa nanti disoroti orang, enggak usah salaman duk, apalagi nih COVID, ya enggak apa-apa. Tapi kan ada tuh orang-orang tertentu yang kemudian ini, tapi artinya kita tidak mudah untuk menjustis sikap itu, karena konteksnya sangat berbeda. Oke, saya kira begitu ya. Ini adminnya yang berkuasa. Oke. Kita lanjutkan. Besok ada? Oh, oke. Besok kita lanjutkan insya Allah. Al-Fatihah. Rabbi fa'afana bi'alam tanah bi'alimna Rabbi fa'afidna wa fa'ihatan wa qarabati
ينفعنا رب فقهنا وفقه أمنا وقراباتي لنا فينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.